kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang inverse matrix. Ini tentang bagaimana mengaplikasikan konsep inverse matrix tersebut terhadap soal atau persamaan linear. Kita sudah hampir ke penghujung pembelajaran kita tentang matriks. Kita sudah sampai di persamaan dan aplikasi matriks. Bagaimana itu menyelesaikan persamaan matriks? Misalkan diketahui A, B, dan X adalah matriks persegi yang berordo 2. Dengan A dan B sudah diketahui elemen-elemennya, maka kita diminta untuk menentukan matriks X yang memenuhi persamaan, baik itu AX sama dengan B dan atau XA sama dengan B. Maksudnya adalah matriks X yang memenuhi persamaan AX sama dengan B dan X sama dengan A dapat ditentukan jika A merupakan matriks non-singular. Artinya apa? Memiliki inverse. Bagaimana? Kita lanjut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif, maka AX sama dengan B dianggap berbeda dengan X kali A sama dengan B. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan A dan B itu diketahui, sedangkan matriks X ini akan ditanyakan. Bagaimana cara penurunan rumusnya? Kita membutuhkan dua sifat. Ini sifat dari inverse matrix. Boleh cek lagi nanti jika A inverse dikali A sama dengan A kali A inverse, hasilnya adalah identitas. Dan sifat perkalian matriks, kalau ada matriks identitas dikalikan sebuah matriks, itu sama dengan matriks tersebut dikali matriks identitas, hasilnya adalah kembali ke matriksnya. Dua sifat ini akan kita butuhkan untuk menentukan bagaimana cara menentukan X atau pembuktiannya. Nah, ini yang pertama, bentuk AX sama dengan B. Sekali lagi Ibu ingatkan A dan B-nya diketahui, X-nya yang akan ditanyakan. Caranya adalah dengan, ini aslinya ya, dengan menambahkan A inverse di masing-masing ruas posisi di sebelah kiri dari setiap ruas. Jadi kita tambahkan atau kita perkalikan dengan A inverse di ruas sebelah kiri dan A inverse di ruas sebelah kanan. Karena tidak berlaku sifat komutatif alias perkalian matriks itu sensitif dengan posisi, maka ketika A inverse-nya diletakkan sebelah kiri di ruas kiri, begitu juga dilakukan di ruas kanan, diletakkan juga di sebelah kiri. Berdasarkan sifat inverse matriks, A inverse dikali A itu hasilnya adalah identitas. Nah, ini maka A inverse kali A menjadi identitas. Matriks X-nya tetap, di ruas kanan tetap. Berdasarkan sifat perkalian matriks, identitas dikalikan sebuah matriks akan kembali ke matriks tersebut. A inverse sama dengan B. Dari sinilah kita ketemu bahwa untuk mencari X-nya adalah A inverse dikali B. Untuk hal yang sama kita berlakukan terhadap bentuk X kali A sama dengan B. A dan B diketahui ya. Apa bedanya? Ini yang tidak diketahuinya di depan, jadi X-nya di depan. Bagaimana caranya? Kita tambahkan dengan perkalian A inverse. Karena di ruas sebelah kiri ditambahkan di posisi yang di belakang atau kanan, begitu juga di ruas sebelah kanannya. Kita tambahkan A inverse-nya di bagian kanan. Kita dapatkan A inverse dikali A kembali tadi adalah sebuah identitas. Kemudian X dikali I berdasarkan perkalian sifat perkalian bahwa ada sebuah matriks dikali identitas, hasilnya matriks itu sendiri, maka ditemui X sama dengan B dikali A inverse. Ini adalah cara menentukan matriks X jika posisinya di depan. Jadi ada dua, maka dapat diambil kesimpulan untuk penyelesaian AX sama dengan B berbeda dengan X A sama dengan B. Untuk AX sama dengan B, cara menentukan X-nya adalah A inverse dikali B, dan untuk bentuk X kali A sama dengan B adalah X sama dengan B kali A inverse. Sekali lagi, A dan B ini hanya penamaan matriks yang sudah diketahui. X dianggap matriks yang belum diketahui. Tapi untuk berikutnya bisa saja nama matriks yang sudah bisa saja matriks yang belum diketahui itu namanya A, bisa aja. Ini hanya untuk penyimbolan bahwa X adalah matriks yang belum diketahui. Bagaimana cara mengingatnya supaya mudah? Cara mengingatnya adalah, kalau menurut Ibu ya, ini kan A-nya diketahui ya, tadi X enggak. Jadi kalau A-nya yang diketahui di depan, inverse-nya di depan. Gitu ya. Jadi kalau yang diketahuinya di belakang, inverse-nya juga letaknya di belakang.
Itu adalah sedikit tips bagaimana untuk mengingat bentuk AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Kita coba contoh ya. A, B, C adalah matrik persegi dengan ordo 2. A ordo 2, B ordo 2. Dengan diketahui AC sama dengan B, maka matriks C adalah, nah matrik yang belum diketahui matriks C, berarti matriks C ini sebagai pengganti matriks yang tadi. Bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa selesaikan. Nanti kita bisa lanjutkan di slide berikutnya. Ibu tulis persamaannya dulu berarti ya. A kali C sama dengan B. Karena ini tadi yang diketahui ya, ini yang ditanyakan. Karena yang diketahuinya di depan, berarti inversnya juga di depan. Maka untuk menentukan C, kita butuh apa? Ya, betul, A inverse dikali B. Ini akan kita hitung. Berarti C-nya adalah A inverse dikali B. Ulangi, tadi karena A-nya di depan, yang diketahui di depan, inverse-nya juga di depan. Kalau diketahuinya di belakang, maksudnya ini adalah depan, ini belakang gitu maksudnya. Oke, kita selesaikan. Kita butuh A inverse ya, berarti C adalah A inverse dikali B. Kita cek tadi A inverse-nya. A-nya 2111, kita tulis dulu A-nya 2111. B-nya 1314. Maka A inverse-nya, ingat A inverse berarti 1 per determinan A kali A join A. Ini untuk mendapatkan A inverse dikali B. Determinan A berapa? 2 kurang 1, berarti 1 A join A, tukar tempat, ganti tanda, kali B. 1314. Ini boleh dikalikan dulu, boleh sesama matrik, baru nanti dikalikan dengan skalarnya 1. Seandainya ini 1 gampang ya, dikalikan ke matrik ini dulu. Tapi seandainya 2 kan menyulitkan, setengah min setengah. Jadi boleh matrik dikalikan matrik dulu. Kalau soalnya selain 1. Baris kali kolom berarti 1 tambah negatif 1 berarti 0. 3 ditambah negatif 4 berarti negatif 1. Negatif 1 tambah 2 1. Negatif 3 ditambah 8 5. Maka matriks C-nya adalah 0, negatif 1, 1, 5. Kita coba cocokkan. 0, negatif 1, 1, 5. Nah, jawabannya adalah yang C. Begitu salah satu pengaplikasian persamaan matrik dalam soal. Ini ya. 1 per determinan A dikali A join A dikali B. Jadi yang perlu diingat bentuk yang tadi, bentuk AX sama dengan B. Maka X-nya adalah A inverse dikali. Kemudian setelah memahami tentang persamaan matriks, kita akan menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Walaupun sistem persamaan linier kita bisa selesaikan ke dalam teknik substitusi ataupun eliminasi, tapi terkadang ada soal-soal tertentu. Tahun lalu memang di ujian nasional juga ada diminta untuk menyelesaikan persamaan linier, tapi opsinya dalam bentuk penyajian matriks. Nah, bagaimana? Untuk mengubah sistem persamaan linier, biasanya sistem persamaan liniernya akan diketahui. Ibu udah pernah menyajikan bagaimana cara mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matrik. Kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari setiap variabelnya, AC, kemudian BD secara berurutan, dan variabelnya XC sama dengan kemudian hasilnya EF. Ini mengubah sistem persamaan linier ke dalam bentuk matrik. Kemudian mereka akan kita arahkan ke bentuk yang tadi, AX sama dengan B dan XA atau XA sama dengan B. Tampak bahwa untuk AX sama A, B, C, D, X, Y, EF yang akan ditanyakan adalah XY. Maka bentuknya bisa menjadi A, B, C, D. Tulis ulang ya biar jelas. XY.
karena XY akan ditanyakan, karena himpunan penyelesaian kan XY ya. Maka dalam hal ini XY bertindak sebagai X yang akan ditanya. Ini berarti sudah diketahui A dan kemudian B. Maka untuk mencari XY sama dengan mencari matriks X, yaitu diselesaikan dengan A inverse dikali B. Seperti penyajian yang ini. Jadi XY dianggap sebagai matriks X atau elemen dari matriks X, kemudian matriks X itu akan dicari dengan A inverse dikali B sesuai bentuk persamaan matrik yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita lihat ke contoh soal. Tentukanlah penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Ini soalnya Ibu ganti ya, tandanya plus. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu koefisien dari setiap variabel dari sistem persamaan linear tersebut. Jadi ada 3, negatif 4 tadi ya, 5, 6, XY, 5 dan 1. Maka di sini sudah dituliskan A, di sini adalah A, ini adalah matriks X yang isinya adalah X yang akan kita cari, dan B. Kita mau menyelesaikannya dengan persamaan linear dua variabel menggunakan eliminasi dan substitusi boleh. Itu sudah bisa. Nah, Ibu mau menyelesaikan bagaimana salah satu penyajiannya bisa dengan menggunakan inverse matrix, atau kalau kalian nanti mau cari lebih lanjut ada yang dengan menggunakan metode Cramer juga bisa. Maka X sama dengan A inverse dikali B. A inverse berarti seper determinan A. 18 dikurang 20 dikali A join A 6, 3, negatif 4, negatif 5, kemudian 5, 1. Maka menjadi 1 per negatif 2 atau negatif setengah. Kita kalikan dulu supaya hasilnya enggak pecahan ini. 30 dikurang 4 gitu ya. Berarti 26, negatif 25, negatif 25 ditambah 3, negatif 22. Maka kita bisa tentukan hasilnya adalah berapa? Negatif 13 dan 11. Itu adalah matriks X. Matriks X itu isinya adalah XY. Nah, maka XY-nya begini. Sekali lagi, kalau misalkan pertanyaannya tidak ditujukan dalam bentuk penyajian matrik, opsi pilihan gandanya menentukan himpunan penyelesaiannya, kalian bisa selesaikan dengan langkah apa saja, baik substitusi maupun eliminasi. Kita akan lanjutkan pembahasan soal lainnya di video berikutnya. Terima kasih.